Selang beberapa waktu kemudian, alhamdulillah, bismillah, kami dikaruniai amanah dari Allah, ya. Alhamdulillah, istri saya isi, Hamil ya, hamil, ya, alhamdulillah. Terus pada waktu itu menyampaikan kabar kepada orang tuanya. Iya. Jadi istri saya bilang kepada mamanya, "Ma, saya alhamdulillah sedang isi," gitu. Waktu itu reaksi dari ibu mertua saya, menurut cerita dari istri saya, langsung gini, Langsung istinja mungkin. ya Allah. Iya. Jadi artinya di situ beliau itu sudah mempunyai rencana, karena saya itu sudah terindikasi, pengennya itu dipisahkan. Masya Allah. Tapi berhubung waktu itu istri sedang hamil, sehingga rencana itu diurungkan. Sekarang ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini. Jadi awal mula berhijrah tadi sudah. Tanya Ustadz, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa yang hijrah-hijrah ini banyak seperti mengalami persekusi, maupun kadang itu ada ancaman pengurus, kamu nanti setelah hijrah itu akan tidak ditolong lagi oleh Allah, kehidupannya akan hancur, akan deblek. Kemudian beberapa ikhwah kita seperti akhir-akhir ini ya, yang sudah hijrah itu mengalami persekusi banyak sekali, seperti disuruh untuk menceraikan istrinya, kemudian diputus hubungan famili, kemudian diputus maisahnya kalau itu masih berhubungan dengan Islam jamaah dan lain-lain. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, adakah Ustadz mengalami hal-hal yang serupa? Tafadhol, barangkali bisa. Di apa ya, di persekusi ya, secara umumnya ya, kata bahasanya di persekusi, ya dizolimi, itu saya alami semua. Saya bersama istri saya. Jadi ketika ya kembali ke tadi kisah saya dinonaktifkan dari dapuan saya, itu awal dari titik balik tadi itu. Kemudian saya memutuskan untuk menerima tawaran mertua, ya, menunggui sebuah toko, ya, menjaga sebuah toko milik mertua juga. Jadi saya dikasih pekerjaan itu. Kemudian saya waktu itu diusahakan bisa diramut di dalam jamaah gitu, disuruh sambung di sana, dikasih tahu gitu. Yang tadi itu sebenarnya setelah DNA itu ya. Setelah DNA. Tapi masih dipertahankan oleh mertua. Iya, alhamdulillah. Di Bekasi. Iya kayak gitu. Jadi saya pindah dengan istri saya ke Bekasi. Saya kemudian masih beberapa kali mendatangi sambung jamaah. Gitu. Sambil beberapa kali ditanyai oleh mertua ya. Ya sebenarnya menurut saya itu interogasi, tapi secara halus. Sambil nunggu toko kayak gitu, sambil ngobrol, saya dikasih beberapa pertanyaan. Yang dari beberapa pertanyaan itu bisa menutupi, nggak bisa terus pokoknya saya sampaikan apa adanya saja. Nah terus kemudian awal dari situ, kemudian di media sosial itu ada yang mengatakan saya murtad, kayak gitu. Itu sudah mulai terdengar pada saat itu. Mendengar saya dinonaktifkan, itu ada yang komentar di postingan yang ada di Facebook saya, langsung ditulisnya murtad, seperti itu. Terus ya saya hapus saja, saya abaikan aja. Terus selang beberapa waktu kemudian, alhamdulillah, bismillah, kami dikaruniai amanah dari Allah, ya. Alhamdulillah, istri saya isi, hamil, ya, alhamdulillah. Terus pada waktu itu menyampaikan kabar kepada orang tuanya. Jadi istri saya bilang kepada mamanya, "Ma, saya alhamdulillah sedang isi," gitu. Waktu itu reaksi dari ibu mertua saya, menurut cerita dari istri saya, langsung gini. Langsung istinja mungkin. Ya Allah. Jadi artinya di situ beliau itu sudah mempunyai rencana, karena saya itu sudah terindikasi, pengennya itu dipisahkan. Masya Allah. Tapi berhubung waktu itu istri sedang hamil, sehingga
rencana itu diurungkan. Masya Allah. Seperti itu. Terus kami berpindah pekerjaan yang suatu ke pekerjaan yang lain ya. Iya, Alhamdulillah mengikuti arah ya air mengalir. Iya, Ya. Kemudian di situ datanglah fitnah dari keluarga saya sendiri. iya. Dari keluarga saya sendiri mengatakan bahwa ya sudah apa ya, dianggap saya ini udah keluar dari pemahaman, sudah bukan lagi orang jamaah, sudah beda pemahaman. Iya. Bahkan yang terakhir itu apa, nomor WA saya sudah diblokir. Masya Allah. Bahkan ketika saya datang kemarin itu bapak saya sudah bilang, nanti kalau orang tuamu ini sudah tiada, yang dapat warisan itu ya mbakmu, adik-adikmu, kamu nggak dapat warisan. Bagaimana menurutmu? Waktu itu saya jawab, Pak, kalau menurut jenengan hukum yang paling adil ya seperti itu ya monggo, silahkan. Silahkan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau memang menurut jenengan hukum yang adil seperti itu. Iya. Ya. Itu terus kemudian ya ada beberapa usaha untuk memisahkan antara saya dengan keluarga saya itu. Iya. Ada beberapa indikasi terutama ya dari orang tua saya sendiri pada waktu itu. Tapi untuk terakhir ini statusnya saya dengan orang tua itu sudah apa ya, jaga jarak. Oh, tayyib. Jaga jarak, tapi ketika saya terakhir kemarin datang ya alhamdulillah suasananya ya tetap ya diterima seperti layaknya anak dan orang tua, tapi tetap apa ya, Ada sungkan ya. ada batas-batas antara jamaah dan tidak jamaah tadi. Masya Allah. Tayyib. Tayyib, masalah muslimin, ada saja ya perjalanan hijrah yang ada efeknya ya, karena memang doktrin takfiri yang dalam Islam jamaah itu sehingga menganggap seperti tadi Ustadz Budi mengatakan bahwa memutus famili, tidak mewaris ya, tidak mewaris dan lain sebagainya, beliau alami. Masya Allah. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang semoga menjadi apa ya, menjadi pelajaran, menjadi ibrah antum semua yang mungkin masih ada di dalam, yang masih ragu-ragu, istilahnya masih bunglon. Ustadz Budi ini sudah membuktikan bahwa dengan niat beliau untuk rujuk ilal haq ya, untuk berhijrah ke pemahaman yang benar, saat ini sudah terlaksana dan alhamdulillah sudah semakin baik Ustadz ya kondisinya. Ya, alhamdulillah. Dan memang benar-benar sekarang sudah bisa konsekuen dan berhijrah menuju pemahaman yang benar. Baik. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya karena masih banyak sekali. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini Ustadz, tadi sudah disampaikan sedikit mungkin ya. Posisi atau dapukan antum dalam Islam jamaah barangkali ada ditambahkan selain mubalek, kemudian apa itu mubalek desa, mungkin ada lagi dulu sempat. Ya pada waktu saya masih aktif di Islam jamaah, lebih dominan tugas saya sebagai ya kemubalikan. Ya sebagai kemubalikan, termasuk diantaranya saya yang lama itu di Palembang, tepatnya di Kota Belitang, jadi di Sumatera Selatan. Saya mengajar di pondok mini daerah. Oh, pondok, guru pondok juga rupanya. Iya. Masya Allah. Itu agak lumayan lama, waktu sekitar 11 tahun kurang lebih saya di sana. Saya aktif sebagai guru pondok. Iya. Dan di masa-masa terakhir saya di sana itu saya didapuk sebagai pengurus PPG, juga sebagai sekretaris DPD. Sekretaris 2, maaf. Masya Allah. Sekretaris. Termasuk saya juga pernah menduduki posisi di kepengurusan MUI Masya Allah. Kabupaten. MUI Kabupaten? Iya. Oh. Perwakilan dari ormas. Ya. Karena kebetulan waktu itu hubungan MUI masih sangat baik sekali dengan adanya paradigma baru. Ya, setelah tahun 2006 itu dicetuskan paradigma baru sehingga ada hubungan yang harmonis, sehingga ada beberapa tokoh yang duduk di posisi kepengurusan. Termasuk antum ini? Termasuk saya. Dengan 4 orang yang lain di daerah tersebut.
Asal muslimin, coba bayangkan antum, beliau ini adalah mubalek, guru pondok. Tentunya dengan sekaliber itu keilmuan di Islam jamaah itu sudah sebagian besar sudah dikuasai ya. Ini sekarang sudah bisa berhijrah menuju ke pemahaman yang benar. Nah, ini adalah semoga ini menjadi rasa penasaran antum semua yang masih dalam Islam jamaah. Guru pondok pun sekelas mubalek desa, mubalek daerah sudah bisa berhijrah. Bahkan banyak sekali pengurus-pengurus wakil imam daerah, kemudian paku bumi, ya banyak sekali yang sudah berhijrah. Artinya di Islam jamaah ini tidak baik-baik saja, ya tidak baik-baik saja. Ada kesesatan-kesesatan yang semoga antum bisa menemukannya dan antum bisa berhijrah keluar dari Islam jamaah. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Nah, Ustaz, tolong Anda simpulkan sekarang ajaran kesesatan apa saja dalam Islam jamaah. Masya Allah. Iya, sama dong. Mengungkap ajaran ataupun penyimpangan yang ada di dalam Islam jamaah itu sebenarnya akarnya adalah di doktrin baiat dan imamah. Oh iya, iya. Akar kesesatannya adalah di situ. Iya. Jadi mereka meyakini Islam yang sah Iya. adalah yang seperti mereka laksanakan, yaitu berbaiat pada imam mereka. Iya. Sehingga orang-orang yang tidak berbaiat pada imam mereka dianggap itu Islamnya tidak sah. So. Mereka seperti itu berpegang pada sebuah ya qaulu sahabat sebenarnya ya. Pernyataan dari Khalifah Umar, innahu la islama ila bil jamaah. Ya. Wala jamaah ila bil imarah dan seterusnya. Itu adalah pernyataan dari Khalifah Umar yang mana itu memiliki maksud ya, memiliki tendensi bahwa jamaah yang sempurna, maaf, Islam yang sempurna itu adalah yang jamaah. Islam yang sempurna yang jamaah. Dalam arti jamaah ini sudah dijelaskan seperti oleh sabdanya Rasulullah, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Tidak mungkin sabdanya Rasulullah ini bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Khalifah Umar. Maaf, kebalik saya ngomongnya. Tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar ini bertentangan dengan sabdanya Rasulullah. Begitu. Sehingga dari keyakinan yang seperti itu timbullah penyimpangan-penyimpangan yang lain. Seperti ya karena mereka menganggap di luar golongan mereka itu bukan orang Islam, walaupun itu saudara, maka tidak ada lagi hubungan kerabat. Seperti antara orang Islam dengan orang kafir. Tidak ada hubungan waris. Tidak berlaku hukum waris. Dan tidak boleh ada pernikahan antara orang Islam jamaah dengan di luar Islam jamaah. Nah, itu akar dari baiat dan imamah tadi. Kemudian lagi penyimpangannya adalah bahwa mereka mewajibkan setiap warganya untuk menyetor infak sekian puluh persennya dari pemasukan dari harta mereka tiap bulan itu. Tergantung dari ya harta kekayaan mereka. Ya, ketika orang itu harta kekayaannya sekian puluh juta ke atas, maka infaknya adalah 10%. Terus di bawahnya lagi 7,5% dan seterusnya. Padahal Rasulullah ya tidak menjelaskan bahwa infak sedekah itu diwajibkan seperti itu. Ya, seperti yang kita pahami bersama bahwa infak sedekah yang wajib itu ya zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah bagi yang sudah memenuhi nisabnya. Nah, itu tadi dari baiat, imamah, terus tentang infak persenan dan masih beberapa lagi penyimpangan-penyimpangan akidah yang akarnya dari situ.